62 derajat Celcius. Angka ini bukanlah suhu gurun yang biasa kita bayangkan. Ini adalah tingkat kepanasan nyata yang akan mencengkeram tubuh Anda jika berdiri di tengah-tengah Dubai yang kini layaknya tungku membara. Kolaborasi mematikan antara kelembapan pekat dari Teluk Persia dan sengatan matahari yang ekstrim mengubah udara menjadi jebakan maut bagi biologis kita. Di sini, keringat tidak lagi mampu mendinginkan tubuh. Melangkah keluar di tengah hari bukan lagi sekedar tantangan biasa, melainkan ujian langsung batas bertahan hidup manusia. Namun, di tengah neraka jahanam ini, berdiri megah proyek triliunan pound sterling yang tampak menantang hukum alam. Percayalah, ini bukan sekedar berita cuaca biasa yang sering Anda dengar. Ini adalah kisah megakota modern yang harus membakar energi senilai miliaran pound sterling tiap tahun demi mempertahankan ilusi dingin yang rapuh. Sebuah sistem ekonomi raksasa yang kini lumpuh oleh alam yang ingin ditaklukkannya. Kita mungkin menganggap suhu 30 derajat Celcius sudah sangat gerah. Namun bayangkan angka yang mengerikan ini, 143 derajat Fahrenheit atau sekitar 62 derajat Celcius. Laporan dari kawasan Bandara Internasional Dubai menegaskan ini bukan suhu biasa di termometer yang berkisar antara 43 hingga 45 derajat, melainkan indeks panas yang dirasakan langsung oleh tubuh saat Anda melangkah keluar dari lobi kedatangan yang sejuk. Penyelidikan kami menunjukkan fenomena mematikan ini terjadi ketika hawa panas gurun yang ekstrim bertabrakan dengan sistem tekanan rendah. Pertemuan ini menyedot uap air dalam jumlah raksasa dari arus hangat Teluk Persia, lalu meniupkannya langsung ke pusat kota. Kawasan Timur Tengah sendiri kini memanas 2 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global. Berdasarkan hukum fisika atmosfer, setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius membuat udara mampu menampung sekitar 7% lebih banyak uap air. Hal inilah yang pada akhirnya mengubah kota modern berpendar seperti Dubai menjadi sebuah ruang uap raksasa yang sangat pekat, pengap, dan menyesakkan napas bagi siapa saja yang berada di luar ruangan. Di lingkungan ekstrim inilah, para ilmuwan memperingatkan tentang batas suhu bola basah yang mematikan. Fase di mana kelembapan udara begitu jenuh sehingga tidak bisa lagi menyerap air. Dalam kondisi normal, tubuh kita mendinginkan diri lewat keringat yang menguap ke udara. Namun saat udara sudah sepenuhnya jenuh oleh uap air, keringat tidak bisa menguap dan hanya mengalir sia-sia di kulit. Disinilah perangkap biologis itu mengunci rapat korbannya. Tubuh kehilangan kemampuan membuang panas sama sekali. Ketika suhu inti tubuh melonjak melebihi 40 derajat Celcius atau 104 derajat Fahrenheit, jantung dipaksa bekerja ekstra keras demi memompa darah ke permukaan kulit guna membuang panas. Akibat dari kerja jantung yang terlalu keras ini, tekanan darah akan merosot tajam, memicu penurunan aliran darah ke organ-organ vital di dalam tubuh kita. Penelitian medis mengungkapkan kengerian lain. Pada suhu ekstrim ini, protein di dalam sel-sel tubuh mulai mengalami denaturasi, sebuah proses yang mirip dengan bagaimana putih telur mengeras saat dimasak. Dinding pelindung usus pun bisa rusak, melepaskan racun berbahaya ke dalam aliran darah dan memicu peradangan sistemik yang parah. Namun yang paling mengerikan adalah ancaman gagal ginjal akut. Dehidrasi parah yang bercampur dengan kerusakan otot melepaskan limbah seluler beracun dalam jumlah masif ke seluruh sistem peredaran darah kita. Lembaga Human Rights Watch telah merilis peringatan keras bahwa racun-racun ini dapat menyumbat sistem penyaringan ginjal, memicu gagal ginjal akut yang menjadi ancaman sunyi namun mematikan. Dahulu, promosi wisata besar-besaran mencoba meyakinkan dunia bahwa Dubai adalah surga liburan sepanjang tahun. Mereka mengandalkan energi murah untuk menghidupkan AC raksasa, menciptakan oasis buatan yang terisolasi dari dunia luar. Namun kini, alam tampak merebut kembali kendalinya. Ketika hari-hari dengan indeks panas melebihi 60 derajat Celcius menjadi hal biasa, batas antara liburan mewah yang menyenangkan dan ancaman kesehatan yang nyata kini perlahan-lahan mulai sirna sama sekali. Banyak turis yang rela membayar mahal demi paket liburan premium dari agen perjalanan ternama seperti Thomas Cook tidak akan pernah siap jika harus mengurung diri sepanjang hari di balik dinding kaca pusat perbelanjaan. Pengalaman wisata yang hanya berkutar di dalam ruangan berpendingin udara tentu mengikis daya tarik alami kota ini. Anjloknya pesanan hotel dan beralihnya pelancong ke wilayah beriklim lebih sejuk mulai memicu keraguan atas ambisi jangka panjang para pengambil kebijakan di Teluk. Ditambah lagi dengan ketegangan geopolitik yang terus memanas,
Status Dubai sebagai pelabuhan aman kini berada di ujung tanduk, menjadikannya target potensial dalam daftar serangan balasan regional. Seluruh fondasi pertumbuhan Dubai sebenarnya hanya bertumpu pada satu hal penting, rasa aman yang mutlak bagi modal internasional dan turis barat. Namun, ketika fondasi kepercayaan itu diguncang oleh realitas konflik geopolitik, keretakan pada dinding-dinding kaca yang mengilat mulai terlihat jelas. Anda dan saya tentu telah mendengar kabar tentang drone tempur dan rudal kendali yang mulai melintasi wilayah udara Teluk. Meski sistem pertahanan udara canggih berhasil melindungi ikon megah seperti Burj Khalifa, bayangan sirene serangan udara dan jatuhnya serpian ledakan bukanlah melodi yang ingin didengar oleh para pelancong mewah di dalam brosur wisata mahal mereka. Dampak buruk bagi industri penerbangan global kini menjadi mimpi buruk yang tidak bisa lagi disembunyikan dari publik. Data investigasi menunjukkan Bandara Internasional Dubai, hub udara raksasa yang melayani ratusan ribu penumpang harian dan rute penting dari Heathrow ke timur, terus mengalami kekacauan rute akibat peringatan keamanan tingkat tinggi. Seiring agen perjalanan menyesuaikan jadwal dan merilis imbauan waspada, eksodusnya pun terjadi di balik layar. Ribuan profesional asing serta pengusaha kaya yang dulu memadati villa mewah di Palm Jumeirah, kini mulai mengepak koper mereka secara diam-diam, bergegas pergi mencari perlindungan di negara lain yang jauh lebih aman dan stabil. Keheningan yang mencekam di lobi kedatangan Hotel Bintang 5 menjadi bukti nyata dari runtuhnya kejayaan ini. Tingkat keterisian hotel di Dubai merosot tajam dari puncaknya yang mendekati 85%, kini hanya tersisa sekitar 10 hingga 22% di masa-masa paling kritis. Demi bertahan hidup, beberapa pengelola hotel mewah di Jumeirah dan pusat kota terpaksa membanting harga hingga 75%. Tarif kamar yang semula 170 pound sterling, kini anjlok menjadi hanya 35 pound sterling per malam. Angka yang sangat murah untuk kelas liburan hemat, namun merupakan bencana besar bagi standar kemewahan yang selama ini diagung-agungkan kota ini. Kekacauan sistemik ini telah memukul sektor pariwisata lokal dengan kerugian pendapatan yang luar biasa besar. Menurut data dari AirDNA, kerugiannya ditaksir mencapai 470 juta pound sterling per hari akibat pembatalan puluhan ribu pesanan kamar dalam waktu singkat. Target pendapatan pariwisata yang ambisius tahun ini pun kian mustahil untuk dicapai. Langkah alternatif seperti menggalakkan turis domestik atau paket menginap lokal rasanya seperti menahan badai besar menggunakan payung kertas kecil. Upaya yang patut kita hargai, namun tetap mustahil untuk bisa menutup lubang finansial menganga yang ditinggalkan oleh hilangnya kekuatan belanja para miliarder barat. Jika Anda pernah percaya bahwa ketahanan sebuah merek ditentukan oleh kemegahan fisiknya, situasi di berbagai properti ikonik Dubai ini akan membuat kita berpikir ulang. Tengok saja kisah Burj Al Arab, hotel berbentuk layar kapal yang mengklaim dirinya sebagai hotel bintang 7 pertama di dunia. Keputusan ekstrim untuk menutup total hotel legendaris ini selama 18 bulan demi renovasi besar-besaran dinilai sebagai langkah yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak resmi dibuka pada tahun 1999. Setelah hampir 3 dekade beroperasi tanpa henti, padamnya lampu-lampu di landmark megah ini adalah sinyal tak terbantahkan bahwa pasar perjalanan mewah sedang membeku. Kondisi di gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, dilaporkan tidak jauh lebih baik. Hotel Armani yang berada di dalam menara tersebut, tempat yang biasanya dipenuhi miliarder global dan pelancong elit dunia, kini terpaksa menghentikan operasional tamunya untuk sementara waktu. Area podium yang dahulu ramai, kini berubah menjadi lorong yang sepi dan sunyi. Kemunduran ini menjalar ke resort terpadu di Palm Jumeirah, hingga gugusan pulau buatan yang dikenal sebagai The World Islands. Berbagai sumber industri konstruksi menyatakan kontraktor asing mulai menunda pengerjaan proyek, sementara jaringan manajemen hotel mewah terus menunda pembukaan operasional mereka tanpa kepastian yang jelas. Sebagai seorang jurnalis investigasi yang mengamati dari dekat, saya melihat penutupan hotel-hotel megah ini sedang memicu efek domino yang sangat kejam di seluruh jaringan layanan mewah di sekitarnya. Hari ini, Anda dan saya akan menelusuri bagaimana pendapatan di restoran-restoran berbintang Michelin, bisnis rental mobil mewah yang dulunya sangat sukses, hingga toko-toko utama di Dubai Mall kini berada di titik terendah dalam sejarah mereka. Di balik kemegahan itu, krisis lapangan kerja yang senyap sedang melanda sektor manajemen senior.
Badai pemutusan hubungan kerja dan cuti di luar tanggungan menghantam para profesional manajemen hotel serta koki internasional terkemuka, sosok-sosok yang dahulu membawa standar tinggi dari Eropa ke wilayah gurun ini. Bagi para investor properti global yang dulunya sangat optimis dengan pertumbuhan tanpa batas, munculnya kawasan mati di jantung kemakmuran ini menjadi peringatan makroekonomi yang mengerikan. Banyak pihak kini bertanya secara kritis, apa yang akan terjadi pada likuiditas aset bernilai tinggi ini ketika risiko sistemik benar-benar terbuka? Dari investigasi kami, salah satu kesalahan paling fatal arsitektur modern di sini adalah meremehkan bentang alam gurun. Padahal, pasir alami memiliki kemampuan luar biasa untuk membuang panas dengan cepat setelah matahari tenggelam. Sayangnya, demi membangun simbol kemewahan, para pengembang tega mengeruk ratusan kilometer persegi permukaan alami ini tanpa ragu. Sebagai gantinya, jutaan ton material buatan yang sangat padat, beton bertulang, aspal tebal, hingga puluhan ribu meter kubik baja tahan karat ditanam di tanah ini. Kerapatan pencakar langit berlapis kaca di kawasan pusat kota Dubai dan Dubai Marina tanpa sengaja menciptakan apa yang disebut para ahli sebagai ngarai perkotaan. Bayangkan dinding kaca vertikal ini berfungsi seperti cermin raksasa yang terus-menerus memantulkan radiasi matahari kembali ke jalanan, bukannya membiarkannya lepas keluar angkasa. Desain buruk ini juga menghalangi hembusan angin alami dari teluk, menjebak dan menekan udara panas yang pengap tepat di tempat orang-orang beraktivitas. Bagi yang memahami cara kerja tungku batu kuno, kondisi ini terasa sangat akrab sekaligus mengerikan. Saat siang hari, jutaan ton beton dan aspal ini bekerja layaknya baterai termal raksasa yang menyerap panas bumi. Di bawah sengatan matahari yang sangat terik, permukaan jalan aspal di sini dilaporkan mampu mencapai suhu ekstrim yang melebihi 60 derajat Celcius. Namun, ancaman sesungguhnya baru dimulai setelah malam tiba. Di wilayah gurun yang alami, suhu udara biasanya akan turun sangat cepat begitu matahari tenggelam karena pasir tidak menyimpan panas. Namun di pusat kota modern ini, proses alamiah tersebut justru berbalik sepenuhnya. Panas luar biasa yang diserap oleh struktur beton sepanjang hari mulai dipancarkan kembali ke udara malam, sehingga proses pendinginan alami sama sekali tidak terjadi di sini. Mari kita lihat fakta ini bersama-sama dari data penelitian iklim di wilayah Teluk. Angka-angka menunjukkan bahwa suhu di pusat kota secara konsisten 3 hingga 5 derajat Celcius lebih tinggi daripada area gurun alami di sekitarnya. Alih-alih memberikan waktu untuk bernapas lega, malam hari justru berubah menjadi fase kedua dari siklus pemanasan yang sangat menyiksa. Menghadapi suhu panas ekstrim yang makin tidak tertahankan ini, respons dari para perencana kota tampaknya sangat dipengaruhi oleh mentalitas keras kepala untuk melawan alam. Pemerintah terus menyetujui megaproyek tertutup, kubah berpendingin udara raksasa, dan menara baru agar penghuninya bisa hidup, berbelanja, dan bersenang-senang tanpa perlu melangkah keluar ruangan. Namun, terus menuangkan beton dan mendirikan dinding kaca reflektif hanya memperburuk keadaan, menciptakan lebih banyak narai penangkap panas, dan memperkuat lingkaran setan yang tidak berujung. Kondisi ini bahkan belum memperhitungkan paradoks termodinamika dasar yang pasti dipahami oleh insinyur andal manapun. Pendingin udara tidak pernah menghilangkan panas, melainkan hanya memindahkannya dari dalam gedung ke lingkungan luar. Jutaan mesin pendingin industri dan kondensator penyejuk udara berkapasitas besar yang menyala sepanjang waktu melepaskan limbah panas antropogenik dalam jumlah masif langsung ke ruang publik. Kota ini tampaknya telah masuk ke dalam perangkap mengerikan yang mereka buat sendiri demi mendinginkan ruangan. Bagi investor yang memimpikan hidup mewah tanpa peduli cuaca, kenyataan pahit ini memaksa mereka berpikir ulang tentang pentingnya wilayah beriklim sedang dengan perencanaan kota berkelanjutan. Masih banyak orang percaya bahwa kaca arsitektur mahal berlapis teknologi emisi rendah adalah pelindung terbaik untuk ruang dalam ruangan mereka. Namun, hukum fisika dasar tidak pernah peduli pada janji manis kampanye pemasaran properti mewah tersebut. Pada kenyataannya, kaca modern ini justru berfungsi seperti filter satu arah yang bermasalah. Bahan ini membiarkan cahaya tampak bergelombang pendek masuk dengan sangat mudah, namun langsung menjebak radiasi inframerah gelombang panjang setelah terpantul dari permukaan interior mewah di dalam ruangan. Akibatnya, pria tawang senilai jutaan pound sterling terus memanaskan diri mereka sendiri dari dalam sepanjang hari.
Kondisi mengenaskan ini sangat bertolak belakang dengan kearifan arsitektur suku gurun kuno yang melindungi diri menggunakan dinding tanah yang tebal, jendela minimalis yang kecil, serta menara angin barjil yang dirancang khusus untuk isolasi dan pendinginan pasif. Sebaliknya, menara kaca modern sama sekali tidak memiliki massa termal yang dibutuhkan untuk menahan laju penetrasi panas ekstrim. Lapisan luar mereka yang tipis justru menjelma menjadi konduktor panas yang terus-menerus bekerja dari matahari terbit hingga terbenam, memaksa seluruh struktur bergantung sepenuhnya pada mesin pendingin buatan. Demi menjaga suhu dalam ruangan tetap 20 derajat Celcius saat suhu luar ruangan, bagai oven yang mendidih antara 40 hingga 50 derajat Celcius, keberuntungan saja tidak cukup. Satu-satunya jalan adalah memeras sistem pendingin listrik dan mesin pendingin air raksasa untuk bertarung mati-matian melawan cuaca buruk. Yang mengerikan adalah tekanan operasional tanpa henti yang tidak mentoleransi adanya kegagalan sistem bahkan untuk sedetik pun. Mari kita bayangkan skenario ekstrim ini pada struktur megah seperti Burj Khalifa atau kompleks besar di sekitar Dubai Marina. Jika sistem pendingin mati beberapa jam saja, efek rumah kaca akan langsung melonjakkan suhu ruangan hingga tidak mungkin ditinggali manusia. Pada saat yang sama, tingkat kelembapan ekstrim di kawasan Teluk yang terkadang menembus 90% akan langsung memicu pengembunan parah di seluruh permukaan kaca dan sistem elektronik sensitif. Ini adalah ancaman nyata dan mematikan bagi infrastruktur teknis gedung pencakar langit, memaksa para insinyur menjaga sistem pendingin terus bekerja pada kapasitas maksimal selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa jeda. Konsekuensi dari taruhan berbahaya ini melahirkan statistik konsumsi energi yang sangat mengerikan. Berdasarkan laporan industri setempat, sistem pendingin udara biasanya menghabiskan antara 70 hingga lebih dari 80% dari total penggunaan listrik gedung tinggi selama puncak musim panas. Sebagai perbandingan, konsumsi listrik per kapita penduduk di kota ini tercatat hampir 2 kali lipat dari warga yang tinggal di negara industri Eropa seperti Inggris atau Jerman. Itulah harga mahal yang harus dibayar demi gaya hidup yang sengaja dirancang untuk menantang hukum alam. Secara finansial, biaya operasional untuk menjaga pasokan air dingin dari penyedia layanan seperti Empower, yang dialirkan melalui pipa bawah tanah sepanjang bermil-mil ke setiap hunian, kini menjadi beban finansial yang luar biasa berat. Ketika pariwisata mewah mulai lesu dan tingkat hunian di zona mati terus merosot tajam, biaya energi tetap ini berubah menjadi mesin pembakar uang yang sangat kejam dan tanpa ampun di balik layar. Bagi siapa saja yang peduli pada lingkungan, realitas hidrologis di Semenanjung Arab menyajikan potret krisis yang sangat mencemaskan. Seluruh wilayah ini tidak memiliki sungai permanen satupun, dan cadangan air tanah alami mereka diyakini telah benar-benar habis akibat eksploitasi berlebihan selama puluhan tahun. Demi menopang kota modern dan memenuhi konsumsi yang luar biasa besar, tidak ada pilihan lain selain bergantung pada pabrik desalinasi industri berbahan bakar fosil untuk memasok hampir 90% air bersih mereka. Kejanggalan terbesar dari investigasi kami adalah bahwa air yang digunakan untuk mandi hingga menyiram tanaman di sini bukanlah berkah alam, melainkan limbah dari pembangkit listrik termal raksasa. Siklus kogenerasi listrik dan air ini berarti setiap kali keran dibuka di dalam geria tawang mewah, energi fosil dalam jumlah luar biasa besar telah habis dibakar. Anda dan saya harus menyadari bahwa ambisi menciptakan oasis hijau subur di tengah gurun dengan memanipulasi alam justru menempatkan sistem ekologi dalam kondisi yang sangat rapuh. Konsekuensi dari perlombaan teknologi yang memaksakan kehendak ini sekarang mulai berdampak buruk pada Teluk Persia dengan cara yang jarang disadari orang banyak. Secara teknis, setiap kali 1 galon air bersih diproduksi, sistem desalinasi membuang 1 galon air limbah pekat yang asin kembali ke laut, dengan tingkat garam 2 kali lipat, lengkap dengan racun kimia anti kerak dan klorin. Penyelidikan kami mengungkap sebuah bencana sunyi di kedalaman laut, di mana jutaan meter kubik air asin bersuhu ekstrim tinggi terus dibuang ke Teluk Persia setiap hari. Air limbah ini kabarnya 5 hingga 7 derajat Celcius lebih panas daripada air laut biasa. Berdasarkan data ilmiah, karena limbah garam ini jauh lebih pekat dan berat, cairan panas syarat bahan kimia ini langsung tenggelam ke dasar laut dan menyebar di sepanjang landas kontinen yang dangkal. Akibatnya,
Akumulasi tanpa henti ini melonjakkan konsentrasi zat padat terlarut dari rata-rata global sebesar 35.000 bagian per sejuta, menjadi hampir 60.000 bagian per sejuta di beberapa wilayah pesisir yang tertutup. Alih-alih berfungsi sebagai penjaga iklim alami, Teluk Persia kini justru berubah menjadi wadah raksasa super asin yang mengancam terumbu karang dan ekosistem asli yang sangat rapuh. Saat kami memantau suhu permukaan laut di sekitar Palm Jumeirah, penguapan air terdeteksi meningkat luar biasa cepat. Alih-alih mendatangkan hujan sejuk, uap air masif ini justru menciptakan kubah kelembapan ekstrim yang mengurung kota pencakar langit ini. Di musim panas, kelembapan di pesisir Dubai kerap menyentuh angka 85 hingga 90%. Disinilah konsep suhu bola basah, gabungan antara panas aktual dan kelembapan untuk mengukur batas ketahanan tubuh manusia, berubah menjadi garis tipis antara hidup dan mati. Sebuah siklus mematikan kini telah terbentuk sempurna di depan mata kita. Semakin megah kota ini tumbuh, semakin rakus pula ia akan air bersih. Yang berarti instalasi desalinasi harus bekerja ekstra keras membuang air limbah panas, yang pada akhirnya membuat kelembapan kota melonjak ke tingkat yang berbahaya. Di dalam oasis mekanis yang serba buatan ini, jurang sosial terlihat sangat nyata. Kaum elit dan ekspatriat kaya sanggup menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah sekalipun merasakan sengatan panas asli dari gurun pasir yang mengepung mereka. Mereka hidup di bawah lindungan teknologi pendingin udara yang bekerja tanpa henti, terisolasi sepenuhnya dari realitas alam liar di luar sana. Sementara kaum borjuis bergerak santai di ruangan bersuhu 22 derajat Celcius, dari geria tawang mewah hingga mobil premium, ratusan ribu buruh migran dari India, Pakistan, dan Bangladesh harus bertaruh nyawa. Mereka bekerja 10 hingga 12 jam sehari di bawah sengatan matahari langsung demi membangun mimpi fana ini. Larangan kerja tengah hari yang sering dipamerkan pemerintah setempat sebagai aksi kemanusiaan, nyatanya hanya sekedar formalitas belaka. Aturan itu hanya berlaku dari jam 12.30 siang hingga 3 sore. Padahal, pada jam 10 pagi atau 4 sore, kombinasi suhu ekstrim dan kelembapan pesisir sudah jauh melampaui batas aman yang bisa ditoleransi oleh tubuh manusia normal. Hanya mereka yang berdiri langsung di proyek raksasa ini yang tahu betapa mengerikannya apa yang disebut keajaiban arsitektur ini. Ketika suhu udara mendekati 50 derajat Celcius, aspal dan beton menyerap panas hingga suhu permukaan tanah melonjak di atas 60 derajat Celcius. Kami menemukan laporan lapangan yang menyebutkan bahwa sol sepatu bot keselamatan para pekerja sampai meleleh dan berubah bentuk akibat panas ekstrim tersebut. Setelah seharian diperas tenaganya, para pekerja ini diangkut ke kamp penampungan kumuh di pinggiran kota bernama Sonapur. Sebuah nama yang terasa sangat ironis karena dalam bahasa Hindi memiliki arti tanah penuh emas. Sangat jauh dari kemewahan pusat kota, kamp penampungan ini hanyalah deretan bangunan beton dan logam tua yang menyesakkan. Menjaldi ruahan berjebendingin ruangan di sini sangat memprihatinkan. Jarang dirawat, bahkan sengaja dimatikan pada jam tertentu demi menghemat biaya operasional kontraktor. Saat malam tiba, dinding logam mulai memancarkan kembali panas yang diserap seharian, mengubah kamar tidur menjadi ruang pemanggang yang menyiksa. Waktu istirahat yang seharusnya menjadi momen pemulihan fisik bagi para pekerja miskin ini, justru berubah menjadi perjuangan berat lainnya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kelelahan yang berulang tanpa akhir. Bagi kita yang terbiasa dengan standar keselamatan kerja yang ketat, realitas kelam ini menjadi pengingat pahit bahwa di balik gedung-gedung megah yang menjulang di gurun, ada harga kemanusiaan yang terlampau mahal untuk dibayar. Kisah memilukan ini sengaja disembunyikan dari mata dunia. Bisakah model kota buatan ini bertahan di masa depan? Ataukah ini akan menjadi monumen kesombongan manusia yang menantang takdir alam? Mari kita diskusikan hal ini bersama di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai jurnalisme investigatif yang tajam seperti ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak tertinggal laporan mendalam kami berikutnya.